Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dian Lufianto, NIM 1830101120. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi makalah kami, yakni tentang masalah dan sumber data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu tentang pengertian masalah penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian apapun itu jenisnya pasti tidak lepas dan tidak lain bersumber pada suatu masalah. Nah, ada beberapa pengertian masalah menurut beberapa ahli. Di antaranya ada menurut Ari Kunto 1993. Ia mengatakan bahwa masalah itu seharusnya merupakan bagian dari kebutuhan seseorang untuk dipecahkan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Surya Brata 1994, ia mengatakan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, dan antara yang seharusnya dengan yang ada. Namun di sisi lain, Hidayat 2011, ia mengungkapkan bahwa masalah adalah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan apa yang disebut dengan permasalahan penelitian kualitatif adalah pembuatan fokus perhatian pada ruang lingkup sampai menimbulkan pertanyaan dalam diri seseorang yang mencari permasalahan. Nah, dari pendapat mengenai definisi masalah yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita simpulkan atau dapat disimpulkan bahwa masalah adalah ketidakserasian atau kesenjangan antara seharusnya dengan apa yang terjadi. Dengan tidak adanya kesesuaian atau keserasian itu, maka perlu adanya penyelesaian agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang dapat dikelola. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu tentang cara melihat masalah dalam penelitian kualitatif, itu akan disampaikan kepada rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu tentang cara melihat suatu masalah dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang masalah. Masalah itu sendiri dalam suatu penelitian adalah hal yang harus ada karena itu yang kita kaji. Nah, penelitian merupakan suatu hal yang bertentangan dengan teori dengan prakteknya di lapangan. Nah, bagaimana cara melihat suatu masalah dalam sebuah penelitian kualitatif? Nah, caranya yaitu dengan mengikuti sebuah perkembangan penelitian yang terkini yang tentunya relevan, baik itu dari jurnal, baik itu dari pengalaman sendiri, dari perpustakaan atau yang lainnya yang bisa kita dalami lagi untuk kita jadikan masalah dalam sebuah penelitian. Nah, dalam sebuah penelitian kualitatif ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi tentang masalah dalam sebuah penelitian. Yang pertama, masalah dalam yang diangkat dalam sebuah penelitian harus berdasarkan minat seorang peneliti. Mengapa demikian? Karena hal itu juga sangat penting demi kelancaran suatu penelitian. Percuma kita mendapatkan suatu masalah yang menarik tetapi kita tidak berminat untuk mengerjakannya, itu akan berdampak bagi kelancaran sebuah penelitian. Nah, yang kedua, masalah yang kita kaji harus bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Misalnya, kita dapat penelitian kita dapat bermanfaat atau kita dapat mencarikan solusi dari permasalahan yang kita angkat. Dan yang ketiga, dalam sebuah penelitian, masalah yang kita kaji harus kita pertimbangkan baik dari segi pengumpulan datanya maupun dalam pengolahan datanya, karena hal itu juga berperan untuk mendapatkan sebuah informasi demi lancarnya sebuah penelitian. Nah, yang terakhir, masalah yang kita angkat harus berdasarkan taraf kemampuan kita, karena itu juga berdampak pada sebuah penelitian kita, karena demi kelancaran sebuah penelitian. Nah, setelah kita mendapatkan suatu masalah, kita juga harus mempertimbangkan apakah layak atau tidak untuk kita lanjutkan masalah yang kita angkat untuk dijadikan sebuah penelitian.
Karena dalam sebuah penelitian, masalah yang kita angkat benar-benar harus jelas, benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, sekian dari saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rafista dengan NIM 1830101143 akan menjelaskan tentang pengertian data. Apa itu pengertian dari data? Yaitu dalam sebuah penelitian, data pada dasarnya terdiri dari sekitaran alam, atau dalam arti luas itu sebuah kumpulan atau informasi yang harus dicari serta diteliti dari seorang peneliti. Kemudian data itu terdapat dari segala bidang sasaran penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ini, kata-kata orang atau subjek penelitian itu harus diteliti, diwawancarai, difoto, serta direkam ataupun dimasukkan ke dalam kaset untuk bahan untuk kita mendapatkan data-data untuk sebuah penelitian. Kemudian data penelitian itu terbagi menjadi 3. Itu ada data perilaku, data tulisan, serta data tulisan. Apa itu data perilaku? Yaitu semua data yang berkaitan dengan tingkah laku subjek yang kita dapatkan di sekitaran kita, atau semua yang dilakukan oleh subjek kita dalam penelitian kita tersebut. Kemudian data lisan, yaitu kata-kata yang disampaikan oleh subjek kita atau orang yang kita teliti atau sekitaran yang kita teliti, itu adalah merupakan data lisan dari sebuah penelitian. Kemudian yang terakhir itu ada data tulisan, yaitu data tulisan itu ialah sumber yang diperoleh melalui tulisan. Sumber yang diperoleh melalui lisan itu merupakan sebuah data tulisan. Nah, maksudnya di sini gimana? Sesuatu atau kita pergi ke suatu tempat, kemudian menanyakan atau meneliti sesuatu, kemudian kita catat atau kita tulis, itu merupakan salah satu data yang tertulis dari sebuah penelitian. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firada Faria Putri dengan NIM 1830101153 akan melanjutkan presentasi pada poin terakhir, yaitu berkenaan dengan sumber data. Pada saat penelitian, sumber data merupakan bagian yang penting bagi si peneliti, karena ketetapan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketetapan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang didapatkan. Sumber data ini merujuk pada asal data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan oleh si peneliti. Di dalam sumber data ini terbagi beberapa macam jenis. Yang pertama, dokumen. Dokumen bisa berupa dokumen pribadi seperti buku catatan, foto-foto, dan hal-hal lain. Dan dokumen resmi seperti laporan rapat. Dan dokumen ini sangatlah penting bagi si peneliti karena akan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitunya narasumber. Narasumber adalah orang yang akan memberikan informasi atau subjek yang akan diteliti. Bisa dilakukan dengan cara memfoto, menggambar, mencatat, atau mengamati dengan cermat apa-apa yang disampaikan oleh si narasumber. Dan yang selanjutnya yaitunya peristiwa atau aktivitas. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap sebuah peristiwa. Dan yang selanjutnya yaitunya tempat atau lokasi, yaitu bisa dilakukan dengan cara seorang peneliti melakukan penggalian terhadap tempat-tempat atau lokasi si peneliti berada. Dan yang terakhir yaitunya bisa berupa benda, gambar, dan rekaman. Nah, yang terakhir yaitunya di dalam suatu penelitian kualitatif ini, sumber data dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, subjek penelitian, yaitunya sumber data. Yang kedua,
objek penelitian yaitu benda yang berisi data, dan yang terakhir responden, yaitu orang yang akan menjawab angket yang diberikan oleh si peneliti pada saat mengumpulkan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.